sikapnya di depan kita atau di belakang kita, atau kata-katanya yang meluncur dari mulutnya itu sering membawa dampak negatif di dalam kehidupan kita. Jadi mungkin saudara sedang dekat-dekat dengan orang-orang model begitu, yang perilakunya, sikapnya, kata-katanya itu selalu bawa hal-hal yang negatif, sehingga akhirnya secara emosi kita terganggu, mental kita down, atau bahkan kemudian secara fisik kita juga bisa kena penyakit, saudara. Kenapa? Karena mikirin orang yang toksik itu di dalam kehidupan kita. Mereka membuat hubungan menjadi tidak sehat. Mereka membuat hubungan menjadi melelahkan di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau punya teman, lingkungan di sekitar yang sifatnya itu energi taker, mengambil energi kita, capek kita, lelah kita. Kita suka dengan mereka yang apa? Take and give tentu saja ya, yang kasih sesuatu yang bermanfaat, pandangan-pandangan yang baik, mendorong, memotivasi kita. Tapi toxic people nggak seperti itu. Mereka adalah orang yang selalu nyedot, ngambil, menjarah, merampas segala hal yang baik dari dalam kehidupan kita, termasuk soal kesehatan mental kita. Kayak apa sih orang-orang toksik itu? Mari kita lihat cirinya satu persatu. Orang toksik itu biasanya adalah orang yang manipulatif, Bapak Ibu. Jadi memanfaatkan orang lain untuk keuntungan pribadinya. Coba ingat-ingat, adakah orang yang di sekitar saudara yang jalinan hubungannya itu karena ada udang di balik bakwan? Jadi berteman dengan saudara, bersahabat dengan saudara karena ada sesuatu yang dia mau sasar, ada sesuatu yang dia mau manipulasi. Orang ini kayaknya banyak duitnya nih, perlu diajak sebagai teman, perlu didekati sebagai sahabat. Karena kalau temenan sama dia, sahabatan sama dia, gratis melulu nanti, ditraktir terus saya, akan ada sesuatu yang bisa saya ambil dari dia. Orang toksik adalah orang yang memanipulasi orang lain. Kepentingan pribadinya kemudian yang dicari, kepentingan dirinya sendiri yang kemudian ingin didapatkan. Peduli amat orang rugi, nggak tahu orang lain sengsara karena hubungan itu, tapi yang paling penting saya harus dapat sesuatu. Kalau saudara punya teman sahabat yang modelnya seperti itu, berarti dia adalah toxic people, orang toksik di dalam kehidupan kita. Coba kasih tahu kanan kirinya, bukan kamu kan yang dimaksud pengkhotbah itu. Yang kedua cirinya, orang toksik itu egois, Bapak Ibu, mementingkan dirinya sendiri. Pokoknya saya, kepentingan saya, keuntungan saya, apapun semuanya dipusatkan pada dirinya. Yang lain nggak mau tahu, yang lain rugi, biarin aja. Tapi saya harus diuntungkan kepentingan. Kadang-kadang orang toxic people ini bisa kita lihat di acara kondangan. Kalau pas lagi doa makan, nah ini udah mulai merangsek nih ketika makanan. Nggak peduli dia antrian panjang di belakangnya, pokoknya dia ambil banyak-banyak untuk kepentingan dirinya sendiri. Nggak peduli yang belakang kebagian atau enggak, pokoknya persetan dengan semuanya itu. Yang penting perutku kenyang, aku dapat apa yang aku inginkan. Jadi berikutnya, ini suka drama, saudara. Orang toksik itu konflik kecil dijadikan besar. Kalau bisa dibesar-besarin, kenapa harus diselesaikan dengan cepat? Kalau bisa diperpanjang serialnya, kenapa harus diselesaikan cepat-cepat? Orang toksik sukanya drama, selalu menjadi korban kelihatannya. Dia seolah-olah yang terzolimi dari semua hal yang kita lakukan di dalam hubungan-hubungan kita. Dan mereka selalu berada di dalam masalah demi masalah, bawa masalah lagi. Karena yang mereka mau adalah dramanya ini berkepanjangan, supaya pusat perhatiannya terarah kepadanya. Kebanyakan nonton Netflix, kebanyakan nonton drama Korea yang berseri-seri panjang itu, sehingga akhirnya hidupnya pun kayak begitu. Padahal udah beres, padahal udah selesai, padahal masalahnya kecil. Tapi sama orang toksik bisa dibikin drama yang sangat luar biasa.
Yang keempat, orang toksik ini adalah orang yang merendahkan kita di depan umum. Jadi suka mengkritik tajam, mempermalukan pihak lain. Biasanya perempuan, isu berat badan, bentuk badan itu sangat sensitif. Kalau ini diomongkan di depan orang, bisa jadi perang dunia ketiga. Betul, Pak. Gagal diet dan sebagainya itu sebagai sesuatu yang wah, dunia seakan runtuh. Orang toksik memanfaatkan itu. Baju kamu udah kegedean ya, atau udah kesempitan ya, sorry. Baju kamu kayaknya udah nggak muat ya. Kan waktu minggu lalu kayaknya berat badan kamu sekian, tapi sekarang udah. Ya ngasih taunya waktu berdua aja. Tapi itu bukan orang toksik. Kalau ngasih taunya berdua, nggak ada orang yang lain yang tahu, dia nggak mendapatkan keuntungan. Dia mau supaya kita dirugikan, sehingga akhirnya apa? Negurnya, ngeritiknya, kasih masukannya di depan banyak orang. Supaya apa? Supaya kita kehilangan muka, supaya kita dipermalukan. Orang toksik iri hati. Susah lihat orang senang. Senang lihat orang susah. Kalau lihat orang lain sukses, diomongin dari belakang, dicibir, dikritik, bahkan kemudian difitnah, pakai inilah, pakai itulah, wah itu mah cari muka lah, pakai orang dalam, segala macam sesuatu diomongin. Karena apa? Ada